rumah Saguling yang sebelumnya kita sampaikan bahwa sayang sekali tidak ada CCTV di lantai 2 dan lantai 3. Itu yang pertama. Dan juga itu akan menjelaskan bagaimana posisi letak rumah tersebut. Di situ akan tergambar dengan jelas ya, di mana tangga darurat, kemudian di mana lift, di mana ruang keluarga. Kami berharap bahwa rumah di Saguling tidak banyak berubah ya, atau dirubah letaknya atau apa namanya. Tapi menurut saya juga sangat tidak mungkin karena memang itu rumah bangunan permanen. Terus yang kedua terkait yang rumah di Duren 3 juga pun kami berharap bahwa ini akan memperjelas terkait dengan posisi dari para terdakwa, di mana mau kita sampaikan bahwa rekonstruksi kemarin kan saya sudah hadir, bahwa rumah tersebut sangat tidak besar, dan waktu penembakan sangat tidak mungkin terdakwa yang lainnya tidak melihat. Jadi kami harapkan bahwa majelis hakim akan bisa melihat secara utuh lokasi yang ada di Saguling dan lokasi yang ada di Duren 3. Nah, juga dalam hal ini saya sebagai pengacara dari Richard Eliezer mau menyampaikan kepada publik bahwa keterangan klien saya bukan keterangan yang berdiri sendiri. Ini perlu kita luruskan ya, bahwa keterangan klien saya didukung dengan keterangan saksi yang lainnya. Oke, kita runut lagi ya dari awal ya. Pertama, ketika disampaikan bahwa isolasi mandiri itu bukan di rumah Bangka. Klien saya pertama kali menyampaikan seperti itu, dan itu diperkuat dengan keterangan saksi yang lainnya. Saksi yang dari petugas swab, kemudian saksi yang dari para ART yang menyampaikan bahwa isolasi itu bukan di rumah rumah Duren 3, tetapi di rumah Bangka. Nah, itu keterangan klien saya yang tidak berdiri sendiri. Yang kedua, terkait dengan keterangan klien saya diperintah tidak berdiri sendiri karena apa? Ada juga saudara Ricky Rizal yang menyampaikan bahwa dia dipanggil sama saudara Ferdi Sambo ke lantai 3. Di situ keluar perintah atau pertanyaan penawaran. Itu juga pun jelas sesuai dengan keterangan klien saya. Dan yang ketiga, keterangan klien saya terkait yang ada di ketika berpindah dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, itu juga pun disampaikan oleh Ricky Rizal sama Kuatmaruf di dalam satu mobil. Jadi keterangan klien saya ini tidak berdiri sini. Saya coba runut ya supaya ini mengklirkan ya. Terus yang keempat, terkait peristiwa yang ada di Duren 3, klien saya tidak berdiri sendiri karena ada saksi Romer yang menjelaskan bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan dan melihat senjata HS itu jatuh. Nah, ini juga memperkuat keterangan dari Ricky Rizal, di mana Ricky Rizal menyampaikan sebelumnya bahwa senjata HS itu ada di dashboard. Kemudian ada di dashboard saudara Richard Eliezer yang mengambil dari dashboard kemudian menyerahkan kepada Ferdi Sambo di lantai 3. Tetapi Ferdi Sambo menyampaikan bahwa senjata HS tersebut diambil di rumah Duren 3 di pinggangnya almarhum Joshua. Jadi logikanya nggak mungkin senjata HS itu dari dashboard berjalan sendiri ke pinggang almarhum Joshua. Ini supaya nyambung semuanya. Dan juga keempat, sepasca penembakan ada keterangan selain klien saya, yaitu keterangan Ricky Rizal, Kuatmaruf yang menyampaikan dijanjikan uang, di mana uang tersebut tidak diberikan tetapi dijanjikan. Klien saya dijanjikan 1 miliar, Ricky Rizal dan Kuatmaruf 500 juta, dan juga menyampaikan bahwa ada dijanjikan handphone. Nah, dan beberapa keterangan yang lainnya yang menurut saya klien saya tidak berdiri sendiri. Ini perlu kita luruskan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan status justice collaborator, ini kami sepenuhnya serahkan kepada pengadilan, persidangan. Tapi perlu kita sampaikan bahwa di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di situ menjelaskan terkait dengan tindak pidana tertentu yang mengancam nyawa dari pelapor atau dari korban yang ini mengajukan diri sebagai pelindung. Ini perlu kita sampaikan juga kepada publik supaya jangan sampai kita terkait.